Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman kami dari dalam materi biokimia pada pembelajaran 3 in 1 kemarin. Kami dari kelompok 8 dari kelas M04. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Tenali Bagusaya Kusuma dengan akhiran NIM 058 dan rekan saya Andi Nita Syaputri Pratama dengan akhiran NIM 011 dan yang ketiga ada rekan saya bernama Bianca Insirah dengan akhiran NIM 069 dan yang keempat ada Naswa Akila Rizka Wahyudi dengan akhiran NIM 050 dan yang terakhir ada Rizky Afrid Ardanes dengan akhiran NIM 080. Selanjutnya untuk topiknya sendiri yang pertama adalah sejarah perkembangan biokimia. Terus yang kedua adalah komponen dasar biokimia atau protein. Yang ketiga ada komponen dasar biokimia lipid. Dan yang keempat ada komponen dasar biokimia dalam karbohidrat. Dan yang kelima ada komponen dasar biokimia dalam asam nukleat. Dan yang terakhir dan yang keenam ada metabolisme dan enzim. Yang dan topik yang terakhir ada katabolisme. Untuk yang pertama ada sejarah perkembangan biokimia. Biokimia berasal dari kata bios dan chemis. Yang bios yang berarti kehidupan dan chemis yang berarti kimia. Ilmu yang mempelajari tentang dasar kimia kehidupan. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari terkait dengan dasar kimia kehidupan termasuk reaksi dan interaksi molekul dalam sel-sel hidup. Sejarah perkembangan biokimia pada tahun 1903 seorang ahli kimia asal Jerman yaitu Karl Neuberg memperkenalkan istilah biokimia. Sementara itu, pada pertengahan abad ke-18, Carl Wilhelm Scheele, ahli kimia asal Swedia, melakukan penelitian tentang komposisi kimia jaringan pada tumbuhan dan hewan. Edward dan Hans Bündner membuktikan bahwa sel ragi yang telah mati masih dapat menginduksi fermentasi gula menjadi alkohol. Berikut merupakan suatu tonggak baru dalam pemahaman dan penerapan biokimia dengan metode in vitro. Dan pada tahun 1926, J.B. Summer menguatkan pemahaman tentang enzim dengan struktur kompleksnya. Di bidang genetika, Gregor Mendel pada pertengahan abad ke-19 membuktikan bahwa gen merupakan komponen penting dalam sel makhluk hidup. Dan tahun 1869, Friedrich Miescher mengisolasi asam nukleat dan pada awal abad ke-20, para ahli biokimia menganggap protein memiliki struktur yang paling kompleks sebagai pembawa informasi genetik. Dengan asam nukleat dianggap sebagai senyawa yang lebih sederhana sebagai penyusun sel. Pada tahun 1970-an, Paul Berg melakukan eksperimen penyambungan DNA, membuka era baru dalam teknologi yang mendukung perkembangan aplikasi biokimia di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua ada topik komponen dasar biokimia. Yang pertama ada protein. Protein adalah molekul kompleks yang memainkan peran penting dalam tubuh manusia. Mereka terdiri dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain untuk membentuk rantai panjang. Rantai ini kemudian terlipat menjadi bentuk 3 dimensi unik yang menentukan fungsi protein. Protein terlibat dalam banyak proses biologis yang penting, seperti halnya sinyal sel, respon imun, dan kontraksi otot. Semua enzim, berbagai hormon nutrisi dan pengangkut darah, matriks intraseluler, dan lain-lain adalah protein. Protein yang terbuat dari satu polipeptida tersebut disebut protein monomer dan protein yang terbuat dari beberapa polipeptida, misalnya hemoglobin, disebut juga protein multimerik, dan kebanyakan protein adalah enzim atau subunit enzim. Untuk fungsi protein sendiri yaitu yang pertama digunakan sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh.
Yang kedua adalah ada pembentukan senyawa penting seperti halnya hormon, enzim, dan hemoglobin. Yang ketiga, menciptakan antibodi. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengangkutan zat gizi, yaitu pengangkutan dari saluran pencernaan ke darah dan dari darah ke jaringan dan sel. Yang kelima, ada sumber energi, dan yang keenam, pengganti sel-sel yang rusak, yang terakhir sebagai pembawa genetik. Berikut merupakan struktur protein, yang dimana struktur dasar protein pada gambar A merupakan struktur primer, dan pada gambar B merupakan struktur sekunder, dan pada gambar C merupakan struktur tersier, dan yang gambar D merupakan struktur kuarterner. Lalu selanjutnya ada asam amino, di mana asam amino ini adalah senyawa yang mengandung gugus amino dan gugus karboksil pada satu atom C. Lalu untuk fungsi amino sendiri ada beberapa banyak. Salah satunya yaitu sebagai komponen protein termasuk enzim. Lalu amino itu juga sebagai penutup berbagai senyawa penting dalam metabolisme, terutama vitamin, hormon, dan asam nukleat. Lalu amino sendiri juga sebagai senyawa besi yang sangat penting untuk reaksi enzimatik atau kofaktor. Lalu ada fenilanin. Amino ini membantu meningkatkan daya ingat dan juga membantu menjaga kesehatan sistem saraf. Lalu amino sebagai valin yaitu membantu pertumbuhan otot. Ada treonin, triptofan, isoleusin, metionin, leusin, lisin, histidin, alanin, sistein, sistin, glutamin, dan masih banyak lagi yang tercantum pada PPT ini. Lalu, metabolisme sendiri ini merupakan keseluruhan reaksi yang terjadi di dalam sel, meliputi proses penguraian dan sintesis molekul kimia yang menghasilkan dan membutuhkan panas atau energi, serta yang dikatalisis oleh enzim. Di mana metabolisme ini meliputi ada dua jalur, yaitu yang pertama jalur sintesis atau anabolisme atau endorgenik, di mana jalur sintesis ini menggabungkan molekul-molekul kecil menjadi makromolekul yang lebih kompleks, sehingga memerlukan energi yang disuplai dari hidrolisis ATP. Lalu jalur yang kedua yaitu ada jalur degradatif atau katabolisme atau eksorgenik, di mana jalur ini memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, lalu melepaskan energi yang dibutuhkan untuk mensintesis ATP. Lalu ada metabolisme dan kesehatan, di mana metabolisme ini bertanggung jawab untuk mengubah makanan menjadi energi dan menggerakkan seluruh fungsi tubuh. Lalu tanpa metabolisme ini, tubuh tidak akan menggunakan nutrisi secara efisien atau menghilangkan produk limbah yang menyebabkan sejumlah masalah kesehatan. Lalu gangguan metabolisme seperti diabetes dan obesitas, menurut Eva Nora Wiratno, menjadi semakin banyak ditemui di masyarakat saat ini. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius termasuk penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Namun, dengan melakukan perubahan gaya hidup seperti makan makanan seimbang dan berolahraga secara teratur, kesehatan metabolisme itu akan terjaga. Selanjutnya, ada hubungan enzim dan metabolisme. Berikut ini adalah beberapa aspek penting tentang hubungan antara enzim dan metabolisme. Yang pertama, yaitu sebagai pengkatalisis reaksi, di mana enzim ini dapat bertindak sebagai katalisator dalam reaksi metabolisme. Mereka dapat mengurangi energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi, sehingga dapat mempercepat reaksi kimia tanpa dikonsumsi dalam proses tersebut. Lalu yang kedua, itu sebagai pengaturan aktivitas. Aktivitas enzim ini dapat diatur. Ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk pengaruh pH, suhu, konsentrasi substrat, dan pengaruh inhibitor atau aktivator. Lalu yang ketiga ada jalur metabolik, di mana enzim berperan dalam menjalankan jalur-jalur metabolik yang kompleks. Misalnya, dalam jalur glikolisis, berbagai enzim bekerja bersama-sama untuk mengubah glukosa menjadi pirufat. Lalu yang keempat ada sebagai produksi energi, di mana enzim ini terlibat dalam proses produksi energi dalam sel. Misalnya, enzim di dalam mitokondria terlibat dalam siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif yang menghasilkan ATP, mata uang energi sel.
Metabolisme pada mikroorganisme perairan. Yang pertama, ada mikroorganisme akuatik, di mana memainkan peran penting dalam siklus nutrisi dan energi ekosistem global. Mikroorganisme ini mampu melakukan berbagai proses metabolisme, termasuk fotosintesis, respirasi, dan fermentasi. Lalu yang kedua ada siklus biogeokimia, di mana mikroorganisme ini memainkan peran penting dalam siklus biogeokimia di ekosistem perairan. Mereka terlibat dalam siklus karbon, nitrogen, fosfor, dan banyak unsur penting lainnya yang menghubungkan organisme ini dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga, ada adaptasi terhadap lingkungan. Mikroorganisme perairan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan termasuk suhu, salinitas, keasaman, dan ketersediaan nutrien. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap hidup dan berkembang di berbagai habitat perairan. Lalu yang terakhir ada ekosistem perairan. Mikroorganisme perairan juga merupakan bagian penting dari rantai makanan dalam ekosistem perairan. Mereka ini dapat menjadi produsen, konsumen, atau dekomposer yang dimana dapat memengaruhi dinamika ekosistem secara keseluruhan. Selanjutnya, katabolisme. Katabolisme memecah energi dan memecahkan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Selanjutnya, energi yang telah dipecah digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seluler. Ini termasuk kontraksi otot, transmisi saraf, dan sintesis kimia. Dengan kata lain, katabolisme mirip dengan cara tubuh daur ulang. Tahapan katabolisme. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan pertama katabolisme di mana glukosa dipecah menjadi dua molekul piruvat. Yang kedua ada siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat lebih dikenal sebagai siklus Krebs. Siklus ini terjadi di mitokondria dan membutuhkan oksigen yang terdiri dari 8 langkah di mana masing-masing langkah dikatalis oleh enzim tertentu. Dan yang ketiga, fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan tahap akhir dari respirasi sel, di mana energi yang disimpan dalam bentuk elektron digunakan untuk menghasilkan ATP, sumber energi utama sel. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu dari 3 makronutrien yang membentuk makanan dengan protein, dan lemak karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan yang harganya relatif murah. Glukosa merupakan karbohidrat yang paling penting karena karbohidrat diubah menjadi glukosa, dan dari glukosa semua karbohidrat lainnya di dalam tubuh dapat terbentuk. Secara garis besar, karbohidrat dapat diklasifikasi menjadi 4 golongan utama, yaitu yang pertama ada monosakarida, 2 sakarida, 3 oligosakarida, 4 polisakarida. Karbohidrat monosakarida merupakan bentuk karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Monosakarida terdiri atas 3-6 atom C, dan zat ini tidak dapat lagi dihidrolisis oleh larutan asam dalam air menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Disakarida. Disakarida adalah senyawa yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang sejenis atau tidak disakarida dapat dihidrolisis oleh larutan asam dalam air sehingga terurai menjadi 2 molekul monosakarida. Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Polisakarida merupakan hasil kondensasi dari lebih 20 unit monosakarida. Polisakarida terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Peranan karbohidrat. Yang pertama ada peran dalam biosfer. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida diubah menjadi karbohidrat yang kemudian dapat digunakan untuk mensintesis materi organik lainnya. Karbohidrat yang dihasilkan oleh fotosintesis adalah gula berkarbon 3 dinamai gliseraldehida 3-fosfat. Yang kedua ada peran sebagai bahan bakar dan nutrisi. Karbohidrat menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan tubuh makhluk hidup. Monosakarida khususnya glukosa merupakan nutrien utama sel sebagai nutrisi bagi manusia. 1 gram karbohidrat memiliki nilai energi 4 kalori. Dalam menu makanan orang Asia Tenggara, termasuk Indonesia, umumnya kandungan karbohidrat cukup tinggi, yaitu 70-80%. Bahan makanan sumber karbohidrat ini misalnya padi-padian atau serealia, seperti gandum dan beras, umbi-umbian seperti kentang, singkong, ubi jalar, dan gula. Nah, baik, berikutnya ada di peran karbohidrat itu sendiri. Yang ketiga itu ada peran sebagai cadangan energi. Beberapa jenis polisakarida itu berfungsi sebagai materi simpan atau cadangan.
yang nantinya akan dihidrostatis untuk menyediakan gula bagi sel ketika diperlukan. Nah, juga melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi. Pati merupakan suatu polisakarida simpanan pada tumbuhan, sementara hewan menyimpan polisakarida yang disebut glikogen. Manusia dan vertebrata lainnya menyimpan glikogen terutama dalam sel hati dan otot. Lalu yang poin berikutnya ada di peran sebagai materi pembangun. Organisme membangun materi-materi kuat dari polisakarida struktural. Misalnya ada selulosa adalah komponen utama dinding sel tumbuhan. Lalu kayu terbuat dari selulosa dan polisakarida lain. Misalnya hemiselulosa dan pektin. Lalu kemudian yang terakhir ada kapas, itu juga terbuat dari selulosa. Lalu masuk ke materi berikutnya, itu poin berikutnya ada fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat itu yang pertama ada sumber energi tubuh. Fungsi utama dari karbohidrat adalah sebagai pasokan utama energi bagi tubuh. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Keberadaan karbohidrat di dalam tubuh sebagian ada pada sirkulasi dan sebagian glukosa untuk keperluan energi. Sebagian terdapat pada hati dan jaringan otot sebagai glikogen. Dan sebagian lagi sisanya diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Lalu yang berikutnya ada fungsi karbohidrat, yaitu melancarkan sistem pencernaan. Makanan tinggi karbohidrat kaya akan serat yang berfungsi melancarkan sistem pencernaan dan buang air besar. Serat pada makanan dapat membantu mencegah kegemukan, kanker usus besar, diabetes mellitus, dan jantung koroner yang berkaitan dengan kolesterol tinggi. Lalu poin berikutnya itu ada lipid. Nah, lipid adalah sekelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, seperti ada vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Ada berapa jenis lipid? Masing-masingnya memiliki sifat dan fungsi uniknya sendiri, seperti lemak, minyak, lilin, dan steroid. Nah, lemak merupakan sejenis lipid yang digunakan untuk penyimpanan energi. Nah, minyak memiliki bentuk cair jika pada suhu kamar dan sering digunakan dalam memasak dan menyiapkan makanan. Lalu lilin juga merupakan jenis lipid lain yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan yang berfungsi sebagai lapisan pelindung. Lalu ada steroid yang dimana sejenis lipid yang berperan penting dalam hormon produksi dan sinyal sel. Nah, alat bantu visual dapat membantu dalam memahami perbedaan antara berbagai jenis lipid. Misalnya, ada sebuah gambar dapat menunjukkan bahwa lemak biasanya berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan minyak berbentuk cair. Nah, lilin itu dapat ditampilkan di samping daun untuk menggambarkan bagaimana ia berfungsi sebagai lapisan pelindung. Nah, lalu berikutnya ada struktur lipid. Nah, lipid itu terbuat dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, tetapi memiliki proporsi air yang jauh lebih rendah daripada molekul lain seperti karbohidrat. Nah, tidak seperti polisakarida dan protein, lipid itu bukanlah polimer. Lipid tidak memiliki unit monomer yang berulang. Nah, lipid itu terbuat dari 2 molekul. Ada gliserol dan asam lemak. Molekul gliserol terdiri dari 3 atom karbon dengan gugus hidroksil terikat padanya dan atom hidrogen menempati posisi yang tersisa. Sedangkan asam lemak terdiri dari gugus asam di salah satu ujung molekul dan rantai hidrokarbon yang biasanya dilambangkan dengan huruf R. Nah, lipid mungkin jenuh atau tidak jenuh. Asam lemak menjadi jenuh apabila setiap ikatan yang mungkin dibuat dengan atom hidrogen sehingga tidak terdapat ikatan C sama dengan C. Sebaliknya, asam lemak menjadi tidak jenuh memang mengandung ikatan C sama dengan C. Asam lemak tak jenuh tunggal memiliki satu ikatan C sama dengan C, dan tak jenuh ganda memiliki lebih dari satu ikatan C sama dengan C. Berikutnya itu ada struktur molekul lipid. Yang pertama ada sederhana. Nah, lemak dan minyak, kedua jenis ini tuh senyawa tersebut disebut sebagai triacylglycerol.
karena merupakan ester yang terdiri dari 3 jenis asam lemak yang bergabung dengan gliserol. Perbedaannya terletak pada keadaan fisik mereka pada suhu kamar. Biasanya menyebut lipid sebagai lemak jika padat pada suhu 25 derajat Celcius dan minyak jika berupa cairan pada suhu yang sama. Perbedaan titik leleh tersebut mencerminkan perbedaan derajat ketidakjenuhan dan asam lemak penyusunnya. Lalu lilin adalah ester alkohol rantai panjang yang dimana biasanya ini monohidroksi dan asam lemak. Asam dan alkohol yang biasanya ditemukan dalam lilin memiliki rantai sepanjang 12 sampai 34 atom karbon. Lalu berikutnya itu kompleks fosfolipid yang menghasilkan asam lemak, gliserol, amino, alkohol, sphingosine, asam fosfat, dan alkohol yang mengandung nitrogen pada saat dihidrolisis. Nah, jenis-jenis lipid tersebut mungkin gliserofosfolipid itu atau sphingofosfolipid itu tergantung pada gugus alkohol yang ada. Nah, biasanya itu gliserol atau sphingosine. Lalu ada glikolipid yang dimana menghasilkan asam lemak, sphingosine, lalu gliserol dan karbohidrat setelah dihidrolisis. Jenis-jenis lipid tersebut mungkin juga glikolipid atau sphingoglycolipid itu tergantung pada kelompok alkohol yang ada. Biasanya ada gliserol dan sphingosine. Lalu yang ketiga itu ada turunan yang dimana produk hidrolisis dari senyawa lipid sederhana dan kompleks disebut lipid turunan, termasuk turunan asam lemak, gliserol, sphingosine, dan steroid. Turunan steroid adalah struktur fenantrena yang sangat berbeda dari lipid yang terbuat dari asam lemak. Selanjutnya ada sifat-sifat lipid. Sifat lipid yang pertama dapat berupa cairan atau padatan non-kristal pada suhu kamar. Selanjutnya, lipid merupakan lemak dan minyak murni, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Lipid sendiri merupakan molekul organik yang kaya energi. Sifat lipid tidak terlarut dalam air, namun lipid dapat larut dalam pelarut organik seperti alkohol, kloroform, aseton, benzena, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat lipid yang keenam merupakan tidak ada muatan ionik. Kemudian, trigliserol padat atau lemak yang memiliki proporsi asam lemak jenuh yang tinggi. Kemudian sifat lipid yang terakhir yaitu trigliserol cair atau minyak yang memiliki proporsi asam lemak tidak jenuh yang Selanjutnya tinggi. Ada manfaat lipid. Yang pertama yaitu menyimpan energi. Energi berlebih dari makanan yang dicerna dimasukkan ke dalam jaringan adiposa. Energi ini biasanya berasal dari karbohidrat dan juga lemak. Nah, glukosa disimpan dalam tubuh sebagai glikogen, sementara glikogen akan menyediakan sumber energi yang siap pakai. Di sini lipid berfungsi sebagai cadangan energi tersebut. Kemudian manfaat lipid yang kedua yaitu mengatur dan memberi sinyal. Trigliserida mengontrol iklim internal tubuh yaitu menjaga suhu konstan. Nah, mereka yang biasanya tidak memiliki cukup lemak di dalam tubuh cenderung lebih cepat merasa kedinginan, bahkan seringkali kelelahan dan mengalami luka tekan pada kulit akibat kekurangan asam lemak. Manfaat lipid yang ketiga yaitu mengisolasi dan melindungi. Nah, seperti lemak visceral atau jaringan adiposa yang mengelilingi organ vital akan melindungi organ seperti jantung, ginjal, dan juga hati. Kemudian lemak subkutan atau lemak bawah kulit yang berfungsi melindungi tubuh dari suhu ekstrim dan membantu menjaga iklim internal terkendali. Selanjutnya manfaat lipid yang keempat yaitu membantu pencernaan. Nah, lemak makanan dalam makanan akan terurai di sistem pencernaan dan memulai mengangkut zat gizi mikro yang berharga kemudian dibawa sebagai nutrisi yang larut dalam lemak melalui proses pencernaan dan menyebabkan penyerapan usus yang meningkat. Selanjutnya asam nukleat. Nah, asam nukleat sendiri merupakan salah satu kelas molekul biokimia yang memiliki peran sentral dalam penyimpanan dan penyampaian informasi genetik dalam sel dan organisme. Selanjutnya ada DNA atau deoksiribonucleic acid. DNA sendiri merupakan molekul yang membawa informasi genetik yang menentukan sifat-sifat dan karakteristik suatu organisme.
DNA terdiri dari 2 rantai panjang yang membentuk struktur berbentuk spiral yang disebut dengan heliks ganda. Nah, struktur DNA sendiri terdiri dari adenin, timin, guanin, dan juga sitosin. Selanjutnya ada RNA atau ribonucleic acid yang merupakan molekul yang berperan dalam mentranskripsi informasi genetik dari DNA dan dalam sintesis protein. Nah, RNA memiliki struktur yang mirip dengan DNA, tetapi terdapat perbedaan penting, yaitu pengganti timin dalam DNA dengan urasil dalam RNA. Selanjutnya, RNA sendiri terdiri dari mRNA yang mengandung informasi genetik dari DNA dan membawanya dari inti sel ke ribosom. Kemudian, informasi tersebut digunakan untuk memandu sintetis protein. Selanjutnya ada tRNA atau transfer RNA yang membawa asam amino ke ribosom selama proses translasi. Kemudian ada ribosomal RNA atau rRNA yang merupakan komponen utama ribosom, struktur sel yang bertanggung jawab atas sintetis protein. rRNA membantu dalam pembentukan ribosom dan berperan dalam proses translasi, di mana kode genetik dalam mRNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino dalam protein. Selanjutnya ada non-coding RNA atau ncRNA yang merupakan kategori RNA yang tidak mengkode protein. Meskipun mereka tidak mengandung informasi untuk sintesis protein, ncRNA memiliki beberapa fungsi penting dalam regulasi ekspresi gen, proses seluler, dan banyak aspek lainnya dari biologi sel. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.